Bismillah, kita mulai ya. Saja. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz Sada? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Ustaz sama keluarga? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Nah, baik. Sekarang kita masuk di pembahasan maf'ul fih ya. Halaman berapa ya? Saya cek dulu. 172 Ustaz. 172. Iya. Bismillah, kita masuk di pembahasan zorof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillah, kita masuk di pembahasan maf'ul fih atau zorof ya. Nah, zorof itu nanti ada keterangan waktu, namanya zorof zaman, dan nanti ada zorof makan, menunjukkan keterangan tempat. Nah, apa itu maf'ul fih atau zorof? Dia ismun, yubayyinu yang menjelaskan al-makana tempat, awiz zamana atau waktu, alladzani yang keduanya yaitu tempat dan waktu, ada safihima terjadi pada keduanya al-fi'lu perbuatan. Jadi zorof zaman ataupun makan itu menunjukkan bahwa perbuatan itu terjadi di tempat atau waktu tersebut. Nah, dia menunjukkan waktu dan tempat dilakukannya perbuatan. Nah, oleh karena itu zorof terbagi menjadi dua jenis. Ada zorof zaman. Nah, contohnya misalnya hinan ketika, masaan sore, sobahan, zuhron, wakta waktu, lailan malam, naharon siang, gudwatan ini pagi hari, bukrotan ini juga pagi hari. Kemudian khilala ini sepanjang, asna'a di tengah, sanatan setahun, syahron sebulan, usbu'an sepekan, qobla, ba'da, abadan, amadan. Amadan ini juga selamanya sebenarnya. Cuman dia ada batas waktunya. Maksudnya em, kalau abadan itu selama-lamanya tanpa batas waktu. Kalau amadan itu dia selama-lamanya tapi masih ada batas waktunya. Makanya balasan di akhirat itu pakainya abadan karena dia nggak ada batas waktunya. Kalau Ramadan itu lama tapi nanti dia ada batasan waktunya. Nah, kemudian ada namanya zorof makan, tempat ya. Misalnya di bawah, kemudian duna juga bisa diartikan di bawah selain ya. Syamal utara, Januba selatan, Amama di depan, Kudama juga di depan, Kholfa di belakang, Waro'a di belakang, Yamin ini sebelah kanan, Shimal sebelah kiri, Gorba barat, Syarqo timur, Nahiyata di sisi, Kurba di dekat, Ma'a bersama, Nahwa ke arah. Nah, ini di antara contoh untuk zorof zaman dan zorof makan. Nah, ada catatan di sini bahwa
Pada zorof zaman ataupun zorof makan itu ada takdir fi, yaitu untuk menunjukkan perbuatan itu terjadi di waktu tersebut. Kemudian i'rab zorof itu nanti harus nasab. Nah, kemudian ada beberapa zorof itu yang mabni ya. Misalnya kata amsi, ini juga zorof, artinya kemarin. Misalnya, Zahabtu ila syati'il bahri, saya pergi ke pantai. Kapan? Kemarin. Nah, jadi perbuatan pergi ke pantainya itu dilakukan kemarin. Nah, maka ini zorof. Amsi, kemarin. Ada juga zorof yang dia selalu punya mudhof ilaih. Ini yang ditanyakan Burita ya minggu lalu. Yaitu qobla dan ba'da. Ini dia selalu punya mudhof ilaih. Contoh, Soro Zaidun aliman, Zaid menjadi orang alim ba'da mulazamati syaikh. Setelah mulazamah itu terus-menerus bersama dengan guru ya. Nah, ba'danya ini yang zorof dan dia selalu punya mudhof ilaih. Terkadang mudhof ilaihnya itu dibuang, qobla dan ba'da. Mudhof ilaihnya dibuang. Nah, ketika mudhof ilaihnya dibuang, maka kalimatnya itu menjadi mabni dhammah. Seperti ungkapan amma ba'du. Nah, apa mudhof ilaih dari ba'du yang dibuang? Yaitu amma ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalam. Ini kan muqaddimah ketika ngisi kajian ya, atau khutbah Jumat misalnya. Nah, misalnya seperti itu kan habis hamdalah, kemudian solawat, misalnya seperti itu. Nah, maka di akhir dikatakan amma ba'du. Nah, kenapa dikatakan amma ba'du? Karena mudhof ilaihnya dibuang. Nah, mudhof ilaihnya yang mana? Adapun setelah yang di atas tadi, maksudnya seperti itu. Nah, maka kalimat ba'da itu tetap menjadi eh, dia nanti dibaca amma ba'du. Nah, kemudian ada zorof itu yang mudhof ilaihnya jumlah. Baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Yaitu haisu. Haisu ini dia jadi zorof. Dia juga punya mudhof ilaih. Tapi mudhof ilaihnya itu berupa jumlah. Makanya setelah haisu itu biasanya fi'il fa'il atau mubtada khobar nanti. Misalnya, a'malu, saya itu beramal, haisu yang mana, Muhammadun Muhammad, ya'malu dia beramal. Nah, maka Muhammadun ya'malu ini kan mubtada khobar. Ini mubtada, ya'malu fi'il fa'il jadi khobar. Kemudian Muhammadun ya'malu itu fi mahali jarin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari haisu. Haisu. Nah, oh ini ada keterangannya. Nah, jadi Muhammadun ya'malu itu mubtada dan khobar yang menempati mahal jar karena menjadi mudhaf ilaihnya dari haisu ya. Haisu ini selamanya dibaca haisu ya karena dia mabni. Dia zorof yang mabni tapi mudhaf ilaihnya tadi. Mudhaf ilaihnya dia berupa jumlah. Baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Nah, demikian sebagai awalan Ustadz Ustazah. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan terkait zorof dipersilahkan. Silahkan. Jika belum ada,
kita latihan di sini, nggih, sama-sama. Dari nomor satu, kita latihan menerjemahkan dulu. Setelah itu nanti kita irob. Nomor satu, tarjimnya apa? Kira-kira, saja. Kami pergi. Ana. Ana itu Oh, ini anak saya ya. saya. Saya Iya, iya. Saya saya pergi telah ke pergi ke sekolah masjid setiap di pagi hari. hari. Itu saja. Hari ini Hari ini ya. Ah, ana adhabu, saya pergi ya. Ilal madrasati, ke sekolah. Al yauma, hari ini. Hari Oke, ana jadi apa? Salah. Mubtada. Ah, mubtada betul. Adhabu fiil fa'il jadi Khobar. ya. Jadi kalau setelah mubtada kita ketemu fiil fa'il itu langsung khobarnya. Ilal madrasati. Jar Ya, majrur. Hmm. Majrur. Al yauma. Yoma zorof. Zaraf betul. At-tullabu darasul Qur'ana fi baiti Ahmad amsi. Kita tarjim apa Murid-murid terjemahannya kira-kira? murid-murid belajar Quran di Hmm? rumah Ahmad sore sore hari. Amsi. Amsi itu Sore. kemarin. Amsi itu Oh, kemarin. Kalau sore itu masaan. Sore. oh, Amsi kemarin. Jadi para siswa itu darosu, mereka itu mempelajari Al-Quran fi baiti Ahmad, di rumahnya Ahmad amsi kemarin. Nah, atul labu jadi mubtada. betul, ini mubtada. Darosu fiil fa'il jadi Ini soalnya udah khobar. langsung khobar. Jadi setelah mubtada dapat Pas fiil fa'il itu langsung khobar. Al-Quran jadi Gak nyari khobar. yang lain. Al-Qur'ana maf'ulun Al-Quran bih. maf'ul bih. maf'ul bi. Ahmada langsung ke sini saja. Ada Eh, Eh, Di rumahnya Ahmad. Berarti Ahmad. mudhof ilaih gitu. mudhof ilaih. Betul, mudhof ilaih. Alasannya dia fathah karena ghairu Gaya masarif. Ya. amsi maf'ulun Nanti Dzaraf. Torof. azor. zorof atau Dzaraf. bisa disebut Maf'ulun bih. maf'ul fih boleh. Oh, dzaraf. Amsi itu zorof. Dia mabni kasro ya. Em, amsi dia zorfun fi amsi zorof mabni kasro fi mahali nasbin. Gitu. Oh, mahalnya mah tetap nasab ya Ustadz ya. Ya, kalau secara mahal tetap nasab karena dia jadi zorof gitu. Cuman harokatnya dia mabni kasro. Nah, contoh kita ambil lagi ya beberapa insya Allah. Fi madrasatina nasyatun mufidun ba'dal imtihanat katanya. Apa tarjimnya? Di sekolah kami, Hah? Mana satu? Nasyat itu kegiatan. Oh, sekolah kami itu kegiatan yang bermanfaat Hah? setelah kenaikan kelas. Imtihan, apa imtihan? Lihat kenaikan kelas kan Ustadz? Bukan. Ujian. iya, Oh, Ujian. ujian. Ah, Jadi kalau terjemahan bebasnya ada kegiatan yang bermanfaat itu setelah ujian di sekolahan kami seperti itu. Nah, fi madrasatina ini nanti namanya khobar muqaddam ya, khobar yang didahulukan. Oh, Jadi oh, kalau kita ketemu jar majrur di awal itu khobar yang didahulukan. Berarti mubtadanya di khobar belakang. khobar mukodam itu sama. Khobar muqaddam. Jadi fi huruf jar madrasati
majrur bi harfi jar, nanya itu mudhaf ilaih kan, dhamir muttasil mabni sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kemudian fi madrasatina itu fi mahalli raf'in khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Kenapa disebut khobar muqaddam? Karena aturannya kan mubtada dulu baru khobar. Hanya saja ini khobar dulu baru mubtada. Makanya disebut khobar muqaddam mubtada muakhar. Khobar yang didahulukan, mubtada yang diakhirkan. Alasannya kenapa khobarnya didahulukan? Karena mubtada datang dalam bentuk isim nakiroh. Ini mubtadanya. Mubtada itu kan ma'rifah kan gitu. Harusnya. Tapi sebenarnya boleh dia datang dalam bentuk nakiroh. Tapi ketika datang dalam bentuk nakiroh, maka khobarnya harus didahulukan daripada mubtadanya seperti itu. Nah ini diantara alasan kenapa khobarnya dimajukan gitu. Karena nasyatun ini datang dalam bentuk nakiroh seperti itu. Nah mufidun jadi apa? Mufid? Sifat besar. Itu naat Ah ya, betul. sifat. Saat Ya, Ini naat. Ba'da, Ba'dam. zorof iya. dorong. Imtihanat, majrur. Mudhof. Mudhof mudhaf ilaih. ilaih. Setelah ba'da itu mudhaf ilaih. Kalau dibaca ba'da berarti ada mudhaf ilaihnya di depannya gitu. Hmm. Karena ba'da ini wajib ada mudhaf ilaihnya. Tapi tadi ketika mudhaf ilaihnya dibuang maka dia jadi mabni dhammah. Dibacanya ba'du. Nah, satu lagi mungkin. Yada'ul imamun nawawiyu rabbahu al-latifa al-khabira amamal ka'bati. Apa tarjimnya? Imam Nawawi Mm-mm. Yada'u. Da'a yada'u. menyampaikan Eh, Imam Nawawi berdoa. berdoa berdoa kepada Ah, Rabbnya, kepada Tuhannya, kepada Tuhannya. berdoa soalnya dengan lemah lembut. Al-Latif yang cantik, maha. Oh, ini ininya naat dari Allahnya Sat ya. Betul. Yang maha lembut. Rabbah, Al-Khabir yang maha. Banyak tuh baik di ujung ayat. Innallaha khabirum bima ta'malun. di depan Maha Ka'bah. mengetahui ya. Khabir. Oh, sama Ah, dengan alim ya. gimana Sada? Sama dengan alim Sama-sama. Alim, khabir sama. Amamal Ka'bati di depan Ka'bah. di depan Di depan Ka'bah. Oke, kita i'rab. Yada'u fi'il, Fi'il mudhari tanda rofaknya Mudhari, dengan Hmm, eh, ya. tanda Wow. rofaknya wow bukan eh Eh, dhammah domah muqaddarah. muqaddarah. Karena akhirannya huruf ilat ini, oh iya huruf iya iya. ilat waw. Kalau ditambahin itu enak gak? Enggak tuh. Karena kalau tanda rofa waw fi'il ndak ada. Tanda rofaknya fi'il itu hanya dhammah sama nun. Dhammah dan nun saja. Kalau wawu ndak ada tanda rofa. Berarti Hmm. kalau kita ketemu seperti ini, berarti tanda rofanya dhammah muqaddar. Gitu. Al-imamu Fa'il fa'il fa'il, an-nawawiyu apa ya itu? Badal atau apa sih? badal Badal ya. menggantikan imam ini. benar. Robba Ya. Eh, Ragam, lebih betul maf'ulun bih. Hunya punya. mudhofun ilaih. Mudhof, Iya, mudhof di ilaih. setiap domir yang bersambung dengan isim nanti jadi mudhaf ilaih. Al-Latif Naat naat dari robba. Khabir
sama naat Sama. juga, naat sholat. Naatnya dua ya. Amama Mama Zoro. al-Ka'bati. Zoro. Modaf ilaih. Mm-mm, mudhof Nilai. ilaih. Biasanya amama itu juga punya mudhof ilaih di. Karena bermakna di depan. Di depan apa gitu kan. Seperti Hmm. itu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Ustaz, Ustazah? Sekiranya ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Masih suka belum ngerti yang badal itu, Ustaz. Badal itu hampir bisa dibilang mirip kayak bahasa kita gitu. Badal itu dia datang untuk menggantikan lafaz sebelumnya karena lafaz sebelumnya itu belum bisa dipahami secara utuh gitu. Misalnya kalimatnya yada'ul imam. Imam itu berdoa. Imam siapa gitu. Kan masih ini ya, masih samar gitu. Makanya kita datangkan badal untuk menjelaskan lafaz tersebut atau bahasa kita menggantikan lafaz tersebut sehingga kalaupun lafaz itu dibuang digantikan dengan badal tetap maknanya nggak berubah. Nah, itu kalau dibahasakan pakai bahasa kita. Tapi kalau definisi secara istilahnya ulama nahwu seperti itu, badal itu adalah tabi pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Nah, yang dia datang tanpa menggunakan perantara. Nah, itu lebih sulit dipahami bahasa itu dibandingkan yang pertama tadi. Nah, jadi kalau bahasa sederhana saya, badal itu adalah dia lafaz yang datang untuk menggantikan lafaz sebelumnya, gitu ya, atau untuk memperjelas makna sebelumnya, karena sebelumnya itu mungkin masih samar dipahami seperti itu. Nah, itu kalau bahasa mudahnya bagi saya ketika menjelaskan badal itu. Karena kalau dijelaskan secara istilahnya yang ulama nahwu tadi agak agak sukar seperti itu. Kata mereka itu begini, badal itu adalah pengikut yang dia datang, namun dia yang dimaksudkan dengan hukum. Maksudnya itu begini, hukum itu kan yang yada'u ini. Nah, imam kan fa'il, Nawawi badal. Pertanyaannya, yang dimaksudkan dengan berdoa siapa dalam kalimat ini? Kata imam atau kata An-Nawawi? Kira-kira yang mana? Imannya. Emangnya ya? An-Nawawi yang dimaksud gitu. Karena dialah badal inilah yang dimaksudkan dengan hukum. Yang dimaksudkan dengan berdoa ini ya An-Nawawi ini seperti itu. Sehingga kalaupun lafaz imam dibuang itu tetap tidak tidak merubah makna. Ini kalau badal itu kita definisikan sebagaimana yang didefinisikan ulama nahwu seperti itu. Jadi dia yang dimaksudkan dengan hukum. Datang imam, yaitu An-Nawawi. Nah, yang dimaksudkan datang itu bukan imam, tapi yang dimaksudkan datang itu An-Nawawinya seperti itu. Nah, itu definisi badal gitu. Nah, kalau ke definisi secara bahasa, badal itu artinya pengganti. Artinya An-Nawawi ini datang untuk menggantikan lafaz imam gitu. Sehingga seakan-akan lafaz imam ini kita buang pun tidak ada perubahan secara makna gitu. Nah, atau biasanya cara mendeteksi badal itulah dengan terjemahan. Misalnya, yadaul imam, berdoa imam, yaitu An-Nawawi. Nah, biasanya didefinisikan seperti itu. Itu kalau saya ya, maksudnya membahasakan badal, lagi nyari-nyari sih maksudnya. Pendekatan yang paling mudah untuk dipahami itu bagaimana gitu.
ketika menjelaskan badal. Karena kalau secara ciri-ciri nggak ada ciri-cirinya dia badal gitu. Kalau atof kan ada huruf atofnya gitu. Kalau naat dari sisi terjemah mungkin bisa gitu dipahami. Karena ada kalimat iyangnya misalnya. Kalau taukid dia ada lafaz taukidnya gitu. Kalau badal itu memang dia pengikut yang dimaksudkan dengan hukum, tapi dia nggak punya perantara antara badal dan yang dibadali seperti itu. Sehingga nggak ada ciri-cirinya. Begitu Bu ini Bu Ati ya tentang Iya, badal berarti. gitu. Coba nanti saya baca-baca lagi. Kalau memang Nah, sepintas mah mungkin karena sama-sama doma kali ya. Imamu ah, itu doma, dan Nawawiyu doma apa? Iya. karena Itu kalau mm, ya. nanti badal itu kan ngikut yang mubdal minhu namanya, yang diikuti. Rofa ikutan rofa, nasab ikutan nasab, jer ikutan jer seperti itu. Tapi nanti bisa dideteksi tadi dari sisi terjemah. Maksudnya terjemahan itu bisa nggak dia jadi badal seperti itu. Mungkin begitu Sada sebagai awalan ya tentang badal. Ada yang lain? Sada? Ustaz tadi tuh kayak seperti ada yang apa Ustaz bilang fiil fa'il itu tuh apa sih Ustaz? Saya lupa lagi. Mm-mm. Yang Fiil fa'il tadi tuh yang mana ya? oh ini darosu azhabu Oh iya atau iya. yang haisu. Kalau Yang yang adhabu itu ya. Itu fiil tapi mana sih tadi Ustaz saya juga oh tadi yang saya yada'u ini. Yang mana? tadi tuh sebelum sebelum latihan ini cuman saya kok nyari nggak ada yang Ustaz bilang Oh fiil haisu. fa'il. Oh itu kali ya. Haisu. Fiil fa'il. Cuman kok fiil tapi dia fa'il gitu. Ustaz Oh bagaimana maksudnya maksudnya? fiil plus fa'il. Oh, Maksudnya kalau oh, haisu itu dia mudhof ilaihnya berupa jumlah. Baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah gitu. Jadi nanti sepaket ini fi'il plus fa'ilnya jadi mudhof ilaih. Kalau sebelumnya ada haisu gitu. itu. Nah, itu dia. Iya, yang tentang haisu sepertinya. Nah, Ya, betul. ya, itu. Keren. Afwan. Nah, kita lanjut ke sini mungkin. Kita tarjim sama-sama. Ini ala syatil bahri. Di pantai ya. Ada yang mau coba menerjemahkan? Silahkan. Boleh di yang mau coba ya. Silahkan. Sulit, Ustaz. Agak sulit. Boleh kita bareng-bareng. Waqafa amirun ala syatil bahri asron ya. Waqafa. Apa waqafa? Berhenti, Ustaz. Bisa berhenti atau berdiri. Oh, Atau berhenti pun boleh. Boleh. Waqafa yakifu wukufan. Wukuf. Nah, jadi amir, waqafa ini bisa diartikan berdiri juga. Ambil Jadi berdiri amir berdiri di ala di syatil di bahri. atas Syatil bahri itu artinya pantai. pinggir pantai Jadi dia berdiri di pantai asron di waktu asar. di waktu asar. Wa syahada sufuna. Apa syahada? Dia menyaksikan Menyaksikan lihat. as-sufuna. Sufun, safinah. perahu, Mata. perahu-perahu Bisa perahu atau kapal-kapal, boleh. Apa? Safinatun kapal laut ya. Kapal, betul. berlayar
Tasiru berlayar, yaminan, di kiri dan kanan, di kanan dan kiri. kanan dan kiri. Yamin, kanan, shimal, kiri. Ba'duha, Setelah Setelah perahu itu berlayar, ba'du. Apa ba'du? Ini mah bakdo ini, bukan bakdo. Bukan oh, ba'da. Ba'du. ba'du Badduha, Ba'du, sebagiannya, ah, bagian, Sebagian sebagian. Ba'du itu sebagian. bagian S- perahu-perahu ah. Yasiru dia berlayar dengan bisuratin. surah, Surah, cepat ya. cepat, ya, cepat. dengan U- cepat. Sebagiannya Hmm? berlayar dengan Bibutin. lambat, binut, Lambat. Butin binut. itu lambat. Cepat. Wa qad rafa'at, Eh, sungguh perahu itu terangkat, rafa'ah. perangkat sebenarnya, Rafa'ah itu mengangkat. Oh, mengangkat. Kullu safinatin, masing-masing perahu itu, Setiap perahu itu mengangkat, atau menaikkan boleh. oh, Meninggikan. menaikkan, Rafa'ah itu kan tinggi. Alaman. menaik. Alaman itu bendera. ya, Oh, ada alaman. bendera di atasnya. Fauqaha di atasnya. Waqafa amirun sa'atan minan Amir nahari. berdiri, Amir berdiri saatan, Hmm. sesaat di waktu, Sa'atan itu 1 jam. oh 1 jam Hmm. Minan nahar. dari dari ah, siang Ah, Farihan dari yang masruron. Farihan dalam dengan keadaan gembira. gembira. Oh, Sama ya. Farihan sama masruron maknanya sama. Bahagia atau gembira. gembira. Bihadal manzoro. Dengan manzor. Dengan melihat, dengan Melihat melihat pemandangan ini, yang indah. pemandangan Manzor. yang indah. Betul. Manzor itu pemandangan. Oh, Al-jamil yang indah. Ya. Wakanat. makanan. tiap Ya. Kullu setiap, safinatin. setiap Setiap perahu setiap perahu membawa atau kapal tahmilul badai'ah. membawa Membawa barang-barang Membawa barang-barang. Wa ala zahriha. di atas Dan punggungnya, apa di ah, atasnya gitu di ya, atas apa? punggung Kalau Zohri, kapal apa? Dek ya namanya. dek. Kalau kapal. di Kalau atasnya diartikan punggungnya kan, Iya, iya, ya iya. mungkin punggung kapal itu namanya dek kalau di kita ini. Udah sih. Nah, al-musafiruna, orang-orang yang pergi, safar. iya, orang-orang para yang Para safar, musafir itu sahabatnya ya alladzina yuhibbus safaro, Orang-orang menyukai orang-orang yang perjalanan menyukai safar, bepergian. pergian pergian berpergian. Jadi di atas dan dengan deknya itu ada para musafir yang suka berpergian pergian dengan bisufuni. perahu-perahu Dengan Heeh. kapal. naik perahu, naik kapal Soifan. Soifan itu musim musim panas. musim panas di ya. musim panas. Li'annal hawa'a. Eh, Karena udaranya Udaranya Lapang udaranya stabil. Iya, stabil. karena stabil. udaranya tuh stabil. Wafisyita'i dan pada musim Musim syita, dingin, Dingin, dingin. musim dingin. Dingin. Yakillul musafiruna. Qalla yakillu, Sedikit Sedikit. sedikit. Para para musafir musafir sedikit bisufuni. Dengan dengan kapal. dengan Iya, bepergian kapal. sedikit Bepergian yang dengan safar dengan kapal. Li'annal barda, sebab karena sebab dingin, dingin. karena dingin. dingin, Yakunu syadidan. Cuacanya sangat kuat. Jadi karena sangat dingin maksudnya. Dingin. Karena sangat sangat. dingin. Nazoro amirun ilal amami. Amir melihat ke Amir Melihat depan, Ke ke depan, depan. betul. ke depan, Faro'as syamsa. para Ro'a, Melihat ro'a melihat matahari. matahari melihat. maka dia Melihat melihat matahari Bagaimana? takhtafi, tersembunyi tenggelam gitu kan. tenggelam ya. tenggelam Syai'an fa syai'an, sedikit demi Sedikit 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 demi sedikit. sedikit. di pantai, Fil fil bahri,
Di pantai. di di laut, pan di Daga bahar Laut, laut, terjun ke laut, di laut. bahar, di laut, berlaut. Hatta hingga tenggelam qobat secara tamaman. sempurna. sampai tenggelam dengan sempurna. Iya, sampai tenggelam dalam keadaan sempurna. Pada Fazoharul komaru. Lalu muncul Lama komar, muncul Bulan bulan bulan, wan dan nujumu bintang-bintang dan min bintang-bintang haulihi, di di sekeliling di sekitar, sekitarnya sekitarnya. di sekitar Tamla'us samaa, menutupi langit atau langit memenuhi langit, ya. Memenuhi dengan langit. cahaya ya. Nuron dengan cahayanya. dengan cahaya. Nah, Dan Amir Waqafa berdiri amirun yufakiru fi hadal dan Amir alamil ajib. berdiri Amir berpikir berdiri memikirkan Hmm? tentang alam Memikirkan di Dunia yang di ajib, alam ajib, yang mengagumkan, yang menakjubkan. yang menakjubkan menakjubkan yang hanya Alladzi khalaqallahu, yang di yang atasnya Allah yang ya, diciptakan Allah. oh ah, ada yang yang diciptakan Allah, diciptakan Allah wa khalaqal dan insana dia fi ahsani menciptakan taqwim. manusia dengan sebaik-baik dan penciptaan. Hmm. menciptakan dia dengan Oke. Wa qara'a baik. qaulallahi ta'ala, Kemudian Dan dia dia membaca mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana fakina adzabannar. ya Tuhan kami Hmm. kalau yang menciptakan Ya, ma-nya manafiyah, berarti engkau tidak menciptakan ini tidak menciptakan batilan dalam keadaan yes, sia-sia. Subhanaka, engkau maha suci engkau. masuki engkau Fakina, ini ki, lindungilah ah, kami ah, ya. ki ini fil amr ya, dari Lindungilah kata wako yaki. wako Nah, wako yaki, fil amrnya ki, satu huruf saja fil amrnya. Fakina, maka jauhkanlah kami, jauh nanya di maf'ulun azab bih, azab benar dari azab neraka. Nah, kita cari zorofnya sama-sama. Ini saya hapus dulu. Kira-kira yang mana saja? surat Sebentar. Kita cari zorofnya. Yang mana saja zorofnya? Dari baris paling fauko Quran Ustaz faukoha Asran asron. Terus, asro Wasimalan shimalan, yaminan. Ini. Terus mana lagi? Fauqah faukoha fauko Fauqoha. Aina. Ini ya. ya fauko Terus. Saatan Betul. Saatan. Kemudian dan Al-Kabir soy, soifan. Mana lagi? sama Bukan. Eh, amami hilal amami eh, enggak. Ada huruf jernya di sana. oh padahal cukup ya Cukup ya. Cuma itu saja. Nah, cuma hauli sedikit. Ustaz kok kalau ada huruf jernya dia bukan jadi zorof ya. Enggak, jadi majrur di harf jar. Itu. Kalau ada huruf jernya tetap di i'rab biasa. Majrur di harf jar dia. Isim biasa seperti itu. Karena zorof itu dia harus nasab dia. Zorof. Gitu. Oh, jadi bukan ini dari eh, kata itu sendiri Ustaz ya kan amama itu kan zorof. Tapi kalau dia di Halojar dia berarti nggak jadi zorof lagi gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Beneran nggak ada ya? Habis ya? Ya, Tidak ada. Nah, ada yang mau ditanyakan?
Saza. Nah, nanti di pekan depan insya Allah kita masuk maf'ul mutlak ya. Dari maf'ul ada 5 ya. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul fi itu zaraf, maf'ul mutlak, maf'ul min ajli, nanti ada maf'ul ma'ah, ada 5 nanti. Tampun, saat-saat untuk zarafnya tidak ada yang ditanyakan ya, insya Allah. Kalau batilan jadi apa kira-kira di ayat ini? Sifat Ustaz. Bukan. Manu apa? Masdar kan Rabbana hadza batil. Batilan itu isim fa'il. Maf'ul Wazannya bih. fa'il. Kalau secara sorof ya, dia isim fa'il. Maf'ul Ustaz. Maf'ul bih. Bukan, maf'ul binya hazah. Engkau tidak menciptakan ini. Nah, ininya Ah, batilan. Dia menceritakan Ustaz, apa? bukan hal ya. Hal. Nah, ini jadi hal. Karena menceritakan keadaan. Hal itu kan keadaan. Keadaan penciptaan itu tidak sia-sia. Nah, itu halnya. Kemudian setiap ketemu subhana, ini irobnya jadi maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak dari fiil yang disembunyikan. Seperti itu. Yang disembunyikan itu usabbihu. Ya, usabbihu subhana. Nah, jadi subhana itu selalu jadi maf'ul mutlak, tapi dari maf'ul mutlak itu kan dia masdar dari fiil yang sebelumnya. Nah, subhana ini maf'ul mutlak, tapi dia dari fiil yang dihilangkan di situ. Nah, yang dihilangkan itu usabbihu ya. Nah, usabbihu itu dia. Berarti sabbaha gimana? Sabbaha yusabbihu. Kalau Subhan, itunya Ustaz ya. masdarnya subhan Subhan. itu. Jadi subhana nanti ada fiil yang dibuang di situ sebelumnya. Sebentar. Nah itu ya tambahan mungkin beberapa kata-kata yang sering muncul tapi mungkin irobnya masih mungkin belum pernah dapat. Nah, sedikit-sedikit disampaikan. Yang model subhana ini. Kayak tadi haisu itu ya. Haisu selalu jadi zorof misalnya. Tapi mudhof ilaihnya berupa jumlah gitu. Nah, nah jika Ustaz, kalau ya nah, kalau haisu waqa'at itu diartikannya apa Ustaz? dimanapun dia berada. Oh, Nah, haisu wakoat. Nah, berarti wakoat itu fiil fa'il kan? Itu nanti jadi mudhof ilaihnya haisu. Haisu wakoat. Nah, demikian mungkin Ustaz-Ustazah. Nanti kita sambung di pekan depan, insya Allah. Pembahasan maf'ul mutlak ya. Nanti jika ada hal yang mau ditanyakan, bisa di WA pribadi boleh, di grup juga boleh, termasuk yang grup umum yang saya buat ya. Nanti insya Allah ke depan mungkin saya akan buatkan rekaman untuk yang belum dipelajari di sini.
Misalnya yang kitab-kitabnya berbahasa Arab seperti itu. Termasuk juga untuk mungkin tambahan sakofah nanti di sana disampaikan insya Allah. Nah, nanti silakan tadi ya kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan saja insya Allah. Nanti kita ikhtiarkan untuk bisa dijawab seperti itu. Demikian, Ustadz Sadah, kita sambung lagi di pekan depan. Syukran jazakumullahu khairan kasir ala khudurikum wa ala ihtimamikum fi hadzal dars. Nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak khairan, Ustaz. Ustadz, Wa jazakallah khairan. iyyakum ajmain. Nah, Nah, ya, Ustaz ya. tafadhal, tafadhal.